Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Jawa Pos Radar Madura, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa. Gus muda yang saat ini sangat viral di media sosial. Tidak hanya di lingkup Jawa Timur kan, tapi menasional. Namanya Gus Rifkil Muslim Syuuti. Anda sudah lebih tahu dari saya. Assalamualaikum Gus. Ya. Alhamdulillah Gus, saat ini Gus itu cukup dikenal oleh masyarakat di Indonesia, terutama dalam konten-konten dan edukasi terhadap masyarakat, khususnya ini dalam bab pernikahan gitu. Mungkin bisa diceritakan kenapa Gus ini fokus dalam pembahasannya dalam masalah jodoh, pernikahan dan lain sebagainya. Jadi saya itu awalnya bingung ya, kenapa justru bahasa orang sekarang role model. Saya itu dan istri menjadi role model untuk katanya pasangan idaman dan sebagainya dengan versi mereka masing-masing. Karena awalnya menurut kami itu belum pantas. Cuman kalau memang ternyata haliah dari kita ketika kita ngaji di mana-mana gitu, terus kemudian itu menjadi inspiring untuk orang lain yang mengedukasi bahwasanya seperti yang bahkan judul yang baru saja ini di Mambolum Bata-Bata, menikah tanpa pacaran ini bisa menginspirasi teman-teman, ya kenapa tidak gitu. Jadi video-video yang muncul itu memang dari orang-orang, bukan dari kita sendiri. Bahkan saya channelnya YouTube juga belum ada yang untuk kita berdua itu. TikTok pun saya juga nggak punya gitu, yang memang saya pegang sendiri ya cuma Instagram, Twitter itu, dan istri juga cuma Instagram, Twitter. Dan jadi yang viral-viral di TikTok dan sebagainya itu berarti dari masyarakat ya ketika ngisi materi gitu. Iya, memang, dan itu bukan gimmick ya, memang natural. Makanya saya herannya gini, yang saya lakukan itu kan sebuah perkara yang normal dan natural seorang laki-laki, seorang suami dalam memperlakukan istrinya gitu. Ketika misalkan ya istri saya mau turun dari panggung dengan kondisi hamil, tapi saya refleks, pegang, nuntun gitu. Terus ketika memang dari dulu ya, nggak tahu karena mungkin saya terbiasa derek kayak orang tua ya, menderek kayak abah, umi ketika di rumah atau di pesantren dulu beberapa kali derek kiai, refleks bukain pintu aja gitu. Dan saya lebih senang nyetir sendiri sebenarnya, makanya, dan nggak tahu kenapa akhirnya itu menjadi orang-orang baper atau apa bahasanya. Tapi itu mungkin tanda juga dari cinta sayang kepada istri kan gitu, Gus. Iya, jadi memang mungkin seperti itu kalau bahasa sekarang love language ya. Punya love language, orang kan berbeda-beda. Sulit loh laki-laki seperti itu yang kemudian peka terhadap keinginan dan kemauan istrinya lah begitu. Ya sebenarnya harusnya memang laki-laki peka, kalau enggak karena cuma tingkat kepekaannya itu mungkin berbeda. Terus bahasa cinta love language orang juga berbeda-beda. Yang jelas mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwasanya yang saya tampilkan dan istri saya itu yang memang natural, bukan gimmick yang tidak kita buat-buat, dan memang keseharian saya seperti itu. Kenapa akhirnya muncul video macam-macam itu saya juga heran awalnya. Dan yang aneh itu kadang seperti ini. Istri saya sempat bilang, "Mas, kita itu kadang ngaji, ngisi seminar di mana-mana gitu. Kita buat materi, kita siapkan beberapa hal. Yang banyak dinotis kok justru bukan materinya tapi lebih ke haliyahnya." Jadi saya bisa mengambil kesimpulan ternyata memang Kanjeng Nabi ketika beliau sebagai uswatun hasanah itu benar. Jadi tidak cuma ucapan tapi tindakan. Makanya saya sering sampaikan juga, jutaan ajakan itu akan kalah dengan satu teladan. Jadi memang bil hal itu lebih mengena daripada bil qaul gitu, bil lisan seperti itu. Siap, Gus. Kalau boleh tahu ceritanya gimana Gus dulu ketemunya dengan si Bu Nyai? Ini kan konteksnya juga nanti dengan nikah tanpa pacaran gitu. Oke, jadi pertama kali saya ketemu istri saya itu ya waktu nador. Jadi belum pernah ada kontak sama sekali sebelumnya. Tidak punya nomor HP-nya, belum follow-followan sosial medianya. Jadi singkat cerita dulu ada seorang sahabat ya menawarkan lah bahasanya, dengan ini bagaimana gitu. Saya bilang saya tidak berani. Kenapa? Karena ini dari Duriah Lirboyo. Dari dulu saya selalu menghindari 3 pondok. Satu sarang,
2 Tegalrejo, 3 Lirboyo. Kenapa 3 ini saya hindari? Dalam rangka takdiman karena sangat keilmuan keluarga kami dari sana. Saya mondok di Sarang, di Mbah Maimun, Al-Anwar, ya, Sarang Rembang. Kemudian Tegalrejo itu abah saya pernah mondok di Tegalrejo zaman masih ya Hudori, muasisnya. Kemudian mas saya ada mondok di Tegalrejo juga zamannya Ya Abdurrahman Hudori, putra beliau. Dan mbak saya ini dapat cucunya kiainya abah saya, Gus Nasrul Arif ini dapat mbak saya. Oh. Nah, Lirboyo, kenapa? Karena mas dan mbak saya juga ada yang di Lirboyo. Jadi 3 pondok ini memang yang istilahnya saya selalu hindari dalam rangka takdiman saya. Tapi kalau ya jodoh, memang kenyataannya Allah menghendaki saya dapat Lirboyo, saya bisa apa? Gitu. Iya. Ya, waktu itu saya bilang seperti saya tidak berani karena Lirboyo, dan orang itu bilang, lah mau cari yang gimana lagi? Katanya dulu suka perempuan yang pintar gitu. Karena saya dari dulu memang tertarik ke orang yang pintar. Kalau cantik tuh ya relatif ya, dan semua laki-laki pasti suka wanita cantik lah. Dan waktu itu singkat cerita, kemudian si orang ini yang nggak boleh sebut namanya ini ya, khawatir nanti kalau tahu namanya orang pada dicari jodoh semua katanya gitu. Ya. Kemudian matur sama calon mertua saya waktu itu, Umi mertua ya, beliau bilang seperti ini, Umi mertua itu bilang gini, Guse disuruh nunggu seminggu gitu. Saya mau, Umi mau istikharah ke kiai-kiai yang ahlinya 3 sampai 5 atau 3 lebih lah kiai yang memang ahli dalam hal itu. Tentunya saya ditanya dulu lah nama, orang tua, weton dan segala macam lah, seperti kayak CV lah bahasanya itu, ditanya gitu. Dan saya dapat kabar itu saya kaget. Loh, bahasa Jawa nih nesbate kulo gitu. Kok sampai segitunya gitu. Saya akan dalam seminggu ini saya akan bahasanya ditelanjangi lah bahasanya. Cuma waktu itu saya antara dredeg sama bingung gitu loh. Kemudian saya sebentar berpikir, terus ya udahlah, kapan lagi saya tahu kualitas saya gitu. Kalau memang saya orang yang baik ya insya Allah hasilnya baik. Kalau memang saya orang tidak baik ya memang nyatanya saya bukan orang baik gitu. Dalam seminggu itu tidak ada yang saya lebihkan, tidak saya kurangi. Misalkan waktunya ngaji ya ngaji, waktunya ngopi ya ngopi, waktunya main bola gitu. Tidur ya tidur gitu ya. Kebetulan suka bola. Iya, kebetulan suka sepak bola ya. Seminggu hasilnya udah keluar, ditelepon lah saya, bilang hasilnya udah keluar. Saya memberi kabar ke orang tua saya antara suka, bahagia, dan ya karena sudah saking lamanya 7 tahun saya di rumah itu menunggu ya, banyak mohon maaf, bukan saya yang mencari, banyak orang justru mencari saya. Beberapa banyak lah, nggak hitungannya udah habis lah kalau jari kaki jari tangan hitung gitu ya. Tapi dari semua tawaran-tawaran itu ditolak atau bagaimana? Jadi saya itu beruntung, saya mengatakan saya punya orang tua yang demokratis kayak jodoh. Kelima anaknya, saya nomor 5 terakhir ini, kaitan nikah selalu terserah kamu, orang tua gitu. Biasanya kalau di lingkungan keluarga pesantren itu jadi prioritas orang tua gitu. Iya, makanya saya bilang saya beruntung, orang tua saya tidak seperti kiai yang lain yang terserah kamu gitu, yang penting kamu suka gitu. Makanya ketika ada beberapa kiai yang datang, entah itu datang sendiri atau membawa putrinya atau kadang mengirim utusan, selalu bilang, tanya aja anaknya, tapi ya dia susah gitu. Nah makanya kaget waktu kok bilang, bah niki pripun, ini bagaimana gitu. Terus abah saya bilang, parah nih besok langsung ke sana gitu. Kebetulan hari itu waktu itu malam Khamis, saya Kamis pagi ada jadwal ngaji, kebetulan sudah di luar, yang sudah tidak bisa dibatalkan karena udah besoknya gitu kan, nggak bisa dibadal juga. Saya bilang di ngapunten, bah besok ada jadwal, ya udah di reschedule gitu, yang pertemuannya itu. Akhirnya di reschedule hari Sabtu. Tapi sebelum berangkat saya bilang ke orang tua saya, ya izin saya mau bertemunya sendiri, saya mau nyali sendiri. Ya, tidak melibatkan orang tua dulu, dan bahkan kakak saya belum ada yang tahu. Jadi saya berangkat sendiri, tapi orang tua bilang bawa supir. Saya itu dari dulu lebih suka nyetir mobil sendiri sebenarnya, dan tidak baru-baru ini aja supirnya santri, itu pun kalau di Lirboyo. Kalau di Kalimun lebih sering nyetir sendiri. Itu akhirnya ngajak temen, saya bilang ke teman saya, ayo saya ajak ziarah. Memang kita ziarah ke beberapa makam gitu, di Tebu Ireng, di
ya di sarang pulangnya kita akan lewat Pantura gitu. Cuma saya tidak meninggalkan jejak sama sekali di Lirboyo maupun ya karena memang teman saya itu pun belum tahu. Jadi saya taruh di tempatnya orang yang kenalin saya, kamu istirahat di sini. Jadi orang yang kenalin saya sama saya menuju salah satu rumah makan yang disepakati untuk bertemuan. Jadi istri saya waktu itu calon istri masih ya. Oh iya, jangan sih. Dengan orang tua dengan adik-adiknya. Jadi itu pertama kali bertemu, pertama kali ya langsung saya nador ya istilahnya, dan secara syariat itu benar nador, melihat seorang laki-laki diperbolehkan melihat perempuan yang ingin dinikahinya, wajah dan kedua telapak tangan, dan disaksikan oleh keluarga. Dan saya tidak menyiapkan kalimat apapun, dan waktu spontan saja yang ada di otak dan di hati saya bilang cuma 3 kalimat ya. Pertama, saya dengan bahasa Jawa saya menyampaikan tingapunten ganggu wekdali, ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Yang pertama, menawi dikersaki Gusti Allah, kalau memang ini bisa dikehendaki Allah. Yang kedua, menawi saged nglampahi sunah Rasulullah, kalau bisa menjalankan sunah Rasulullah. Yang ketiga, menawi saged bahagia kita yang sepah, kalau bisa membahagiakan orang tua. Menawi jenengan ngersake monggo kita lanjut, menawi mboten kula wangsul. Kalau memang kamu berkenan ya ayo kita lanjut prosesnya, kalau tidak ya saya pulang. Jadi saya tidak perlu panjang kali lebar kali tinggi seperti rumus matematika ya. Ini apa namanya, sebagai juga acuan bagi jumlawan-jumlawati. Tapi gini, belum tentu 3 kalimat ini manjur juga untuk yang lain. Oh iya. Karena kan formulasi jodoh ini, orang menemukan jodoh kan berbeda-beda ya. Iya. Dan istri saya waktu itu belum langsung menjawab. Dia bilang waktu itu, Mas, belum Mas ya, tapi kulon itu benten kalih. Saya itu berbeda dengan perempuan yang lain gitu. Oh ya, apa perbedaannya itu? Dia bilang waktu itu gini, saya itu sering kadang keluar untuk ngaji dan sebagainya. Saya jawab agak bercanda waktu itu di awalnya. Iya. Long kita ini sama-sama pria dan wanita panggilan, saya bilang. Iya. Panggilan ngaji tanda maksudnya. Kutip ya. Iya. Terus setelah itu saya bilang selama manfaat kenapa tidak? Dimanapun monggo, asal memang manfaat. Terus jadi dalam hal ini sudah sefrekuensi seperti itu. Satu frekuensi dalam hal itu, terus kemudian ada beberapa hal lagi, baru setelah dia oke, saya waktu itu bilang saya izin video call orang tua saya karena orang tua saya harus tahu gitu. Jadi Masya Allah responnya luar biasa ya, dan tangisan bahagia meledak di sana lah ya, saya juga. Dan baru setelah itu saya bilang minta nomor HP ke istri saya, follow akun sosial medianya. Jadi benar-benar tidak kenal, tidak ada kontak sama sekali sebelumnya. Jadi prosesnya memang nador, ta'aruf, khitbah, nikah sesuai dengan yang ada di syariat. Intinya teman-teman, beliau ini Gus Rifkil menikah dengan istrinya tanpa melalui proses pacaran. Tetapi langsung melalui proses yang memang sudah disyariatkan gitu Gus ya, sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Nah Gus, ini seperti apa mungkin harapannya kepada pemuda-pemudi yang saat ini sebenarnya untuk sebelum nikah itu trennya harus pacaran dulu guys. Untuk menyatukan satu yang berbeda, untuk kemudian mengetahui karakter satu sama yang lain, sehingga kemudian kalau pas nanti baru kita melanjutkan ke jenjang berikutnya. Trennya seperti itu. Pandangan Gus Rifkil seperti apa? Kalau saya kaitan hukum tidak akan saya rubah ya. Maksudnya selamanya hukumnya tetap sama. Iya. Ya seperti yang kita tahu pacaran itu hukumnya haram. Ya. Jawab jenengan ya. Ya. Jadi saya tidak akan merubah hukum ya. Misalkan ada orang bilang tanda kutip pacaran Islam, pacaran syari, itu tidak dibenarkan. Iya. Dan kalaupun memang ada seumpama teman-teman yang sudah mengalaminya, ya saya harap tahu batasannya. Hukumnya juga sudah jelas. Saya pikir tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana ketika dilakukan sebelum waktunya ya. Iya. Jadi kalau yang benar ya lakukan dengan ajaran Islam yang baik dan benar. Kalaupun memang terpaksa sudah sampai jenjang itu, ya saya doakan semoga segera dihalalkan gitu. Dan jangan menambah dosa dengan memperpanjang, karena ya hubungan itu, relationship kan kemungkinan cuma 2 kan. Iya. Kalau tidak jadi mantan, jangan jadi mantan. Ya, tapi harus memilih yang nomor 1 aja guys. Iya, jadi jangan jadi sampai, makanya sering saya sampaikan juga, jangan sampai membuang-buang waktu dengan orang yang tidak tepat. Jadi lebih baik kita tidak membuang-buang waktu dengan orang tepat, tapi menunggu orang yang tepat di waktu yang tepat. Karena menikah itu bukan siapa paling cepat tapi yang kapan di waktu yang tepat, di
di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Ini kata-kata yang pas untuk jombloan yang belum menikah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi dari beberapa forum yang lain ya, kalau jomblo itu mungkin selama ini orang dengar jomblo itu ngenes ya. Iya. Mungkin ada istilah yang lebih agak keren ya, bukan single tapi karena ini santri banyakan ya. Saya bilang ya mufrad mudzakkar lah untuk laki-laki, untuk mufrad muannas untuk perempuan. Iya. Asal jangan mufrad mabni aja. Kalau mufrad mabni nanti jadi jomblo forever. Jomblo forever, jomblo abadi. Iya. Gus, ketika sudah bersuami istri, yang sudah disampaikan oleh Gus tadi sama-sama menjadi ya laki-laki panggilan dalam tanda kutip, perempuan panggilan. Ini seperti apa aktivitasnya Gus? Dan sepertinya istri Gus itu sangat senang mendapatkan Gus karena juga tidak merasa dikekang gitu ya, karena beliau juga tetap beraktivitas baik di media sosial maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang di luar pesantren. Ya ketersalingan ya. Jadi aktivitasnya kalau apalagi dengan kondisi istri hamil gitu. Jadi kalau istri saya keluar ngaji, apalagi dalam kondisi hamil, saya selalu mengantar. Ya. Tapi kalau yang saya ya istri di rumah aja lah, ya. Kecuali memang kita terundangnya bareng. Tapi kalau yang istri saya upayakan saya mengantar, apalagi dengan kondisi hamil. Terlepas nantinya misalkan meski setelah nanti bertambahnya tahun, bertambah kesibukan, bisa jadi mungkin dengan jadwal yang sama, di tempat yang berbeda, atau mungkin saya ada kegiatan yang lain. Ya mungkin di beberapa hal itu mungkin istri saya perbolehkan untuk tanpa saya dampingi, tentunya dengan didampingi orang lain gitu yang bisa saya percaya lah, dan satu. Tapi selama saya ada waktu, dan itu sudah saya sampaikan di awal waktu itu, selama saya ada waktu dan tidak berbenturan dengan kegiatan yang lain, ya saya sebagai seorang suami ya insya Allah akan mengantarkannya. Oke, Gus, harapannya kepada jomblowan, jomblowati ini biar dalam sektor pernikahan ini setidak-tidaknya seperti Gus lah. Jadi prosesnya tanpa melalui pacaran, kemudian langsung ta'aruf sesuai dengan ajaran Islam. Apakah kalau misalkan ada seorang laki-laki yang menginginkan seorang perempuan, apakah harus disampaikan dan sebaliknya begitu Gus? Ya disampaikan, kalau walaupun ada bilang cinta dalam diam ya. Iya. Ya, dan bahkan termasuk itu lebih dalam katanya Gus, ya, cinta orang dalam yang dalam beberapa literatur kita mengatakan salah satu orang mati syahid itu yang memendam cinta sampai mati. Oh iya. Memendam rindu sampai mati. Iya. Itu dalam beberapa literatur syahid, tapi syahid bukan syahid fid dunya wal akhirah ya. Karena syahid ada syahid fid dunya saja, syahid fil akhirah saja gitu. Ya menurut saya harus disampaikan. Karena orang tidak akan tahu ketika jenengan misalkan suka terhadap si A misalkan. Tapi tanpa pernah diungkapkan, si A tidak akan pernah tahu kalau jenengan itu suka terhadap si A gitu. Jadi harus disampaikan. Meskipun nanti hasilnya ya kan kemungkinan aja dua, diterima atau tidak. Iya. Ya dicoba aja dulu. Kayak kita main bola misalkan nendang penalti, kita nggak akan pernah tahu hasilnya kalau kita nggak akan menendang. Kalau belum nendang udah takut dulu, nanti kalau nggak gol gimana. Dimulai dulu lah, berani dulu. Harus berani dulu, kuncinya itu. Kan resiko ya, ditolak itu resiko. Makanya yang penting gini ya, kadang orang itu tidak siap gagal. Iya. Jadi harus siap gagal dulu, nothing tulus dulu lah. Jadi misalkan kayak saya umpamakan sepak bola tadi. Nendang penalti itu kan kemungkinannya kan gol dan tidak gol kan. Iya. Kalau kita gol, orang pasti udah siap dengan selebrasinya. Tapi bagaimana ketika bolanya tidak gol? Tidak gol pun ada dua kemungkinan, apakah keluar bolanya atau misalkan ditangkap kiper atau digagalkan kiper, diblok. Kita berharapnya kan gini, misalkan penaltinya nggak gol, diblok kiper atau kena mistar yang balik ke dalam gawang, ke kita lagi, berarti ada kesempatan kedua gitu loh. Iya. Tapi kalau langsung keluar kan sudah tidak ada kesempatan lagi. Lah bagaimana kita merespon feedback dari itu? Kalau dalam misalnya gagal ini mau coba lagi atau cari yang lain? Iya. Gitu loh. Atau tetap pokoknya ini aja gitu. Kalau enggak ini enggak gitu kan repot ini. Jangan-jangan sampai nanti kalau sholat istikharah juga misalkan saya bahasa Indonesia kan gitu misalkan. Iya. Biasanya kan ya Allah kalau Allahumma in kana khairon li faqarib Faqarib nih. Wa toha. Oh, faqarib. Ini atau ya misalkan ya.
atau fa in kana ba'idan fa in kana syarron fa ba'id, ya kan gitu kan. Nah, ketika di Indonesia kan misalkan, ya Allah kalau dia memang baik untukku, dekatkanlah denganku, kalau tidak baik untukku, jauhkanlah denganku. Yang benar kan gitu kan doanya, translate-nya. Jangan dirubah gini, ya Allah kalau memang dia baik untukku, dekatkanlah denganku, kalau tidak baik untukku, pokoknya untukku ya Allah. Kan repot. Itu mungkin sangat cintanya, Gus. Iya. Jadi memaksa Tuhan. Atau jangan lagi seperti ini, parah lagi kalau gini seperti ini. Ya parah lagi seperti, ya Allah kalau memang dia baik untukku, dekatkanlah di sisiku. Kalau dia tidak baik untukku, dekatlah di sisimu. Ini lebih egois lagi ini. Ya. Mengharap dia meninggal, saudara. Iya, jadi jangan seperti itulah. Jadi legowo ya, maksudnya apalagi kayak laki-laki perempuan perbandingannya kan 1 banding berapa, kan lebih banyak perempuan. Jadi ya memang kalau diterima ya rezeki, kalau enggak ya silakan coba lagi kan, kita cari yang lain gitu. Jangan pokoknya harus ini terus, seperti itu sih. Iya. Jadi intinya ada keberanian untuk mengungkapkan. Yes. Karena ungkapan itu sebagai wujud ataupun bukti dari keseriusan seseorang, dan keberanian itulah yang harus kita lakukan, saudara. Dari analogi sepak bola tadi itu Gus sangat menarik, Gus. Jadi memang begitu kalau kita ngomong-ngomong dengan Gus yang juga memiliki hobi main sepak bola seperti itu. Jadi analoginya ke sepak bola, cinta-cinta sepak bola gitu. Oke, Gus, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda ini, agar ya dalam mencari jodoh gitu ya, sesuai dengan syariat-syariat Islam lah, seperti itu. Ya tentunya kalau syariat Islam sudah jelas ya, hadisnya Nabi sudah jelas, lima liha linasabiha lidiniha, atau bisa dibolak-balik itu ya. Dan setiap orang pasti pengennya nyari yang sempurna. Tapi kalau dawe Gusmus, kalau Anda mencari pasangan yang sempurna, ya, Anda akan jomblo selamanya. Jadi ini, setiap laki-laki kan pasti suka perempuan cantik. Iya. Tapi setiap perempuan pasti suka laki-laki tampan. Begitu juga sebenarnya, ini natural. Dan semua orang pasti punya kriteria khusus. Tapi tidak semua orang mendapatkan semua kriterianya. Jadi mungkin kalau yang kriteria yang terlalu tinggi, ya mungkin ada beberapa yang perlu diturunkan. Yang penting secara prinsipal yang harus ada itu apa? Itu ya realistis lah dengan. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Justru dengan ketidaksempurnaan pasangan kita itu kita bisa saling melengkapi. Ya, karena pasangan itu ada kalanya cerminan, ada kalanya pelengkap. Ya, tergantung Anda dapat yang mana, walaupun kadang ada yang dapat dua-duanya. Ya, kadang bisa cerminan dalam beberapa hal tertentu, bisa jadi pelengkap dalam beberapa hal tertentu. Tapi ya pastikan itu tidak ada manusia yang sempurna. Ya, dengan kita menikah kita bisa menyempurnakan kita saling melengkapi. Karena menikah itu kan juga separuh dari agama kita, dan diniatkan untuk beribadah dalam menikah itu. Terus dalam proses menunggu jodoh atau bertemu dengan jodoh, setiap orang berbeda-beda. Tentunya karena tadi saya bilang jodoh itu, menikah itu bukan siapa yang paling cepat, tapi kapan di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Jadi dalam rangka menunggu jodoh ini, daripada membuang-buang waktu dengan orang yang tidak tepat, lebih baik menunggu orang yang tepat. Dengan cara apa? Menunggunya dengan memperbaiki kualitas diri. Ya, belajar yang baik. Ya, kalau yang dalam masih fase belajar, entah itu di pesantren atau di sekolah atau di kuliah. Kalau yang sudah bekerja, ya mempersiapkannya dengan yang baik mungkin. Atau ya memperbanyak, ya berbuat baik, sedekah, amal baik, berbakti kepada orang tua. Kalau perlu puasa dan membaca ijazah-ijazah dari para kiai-kiai yang sudah ada. Ini perlu dibocorkan, Gus. Ijazah atau doa khusus mungkin bagi teman-teman yang masih jomblo ini. Mungkin ada doa khusus yang bisa disampaikan, Gus. Sebenarnya banyak lah, dengan saya pikir sudah ngoleksi juga ini ijazahnya. Belum, Gus. Banyak, cuma salah satunya kalau saya itu dari dulu karena memang di rumah itu orang tua wadifahnya kan Dalailul Khairat ya. Ya, sebelum baca Dalail itu ada beberapa aurat yang dibaca. Salah satunya Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu.
Kalau saya sering, karena itu bagian dari aurat yang dibaca sebelum baca dalail. Dan itu ternyata ada kaitannya dengan itu ayat Quran ya, ada kaitannya dengan kaitan untuk meminta dipertemukan dengan jodoh yang baik, mendapatkan keturunan yang baik, itu bisa juga dibaca itu. Berapa kali itu Gus bacanya Gus? Kalau berapa kalinya sekuatnya aja, bikadril imkan, cuma ya minimal 7 kali, yang ganjil-ganjil lah ya, 33, 7, seperti itu ya. Seperti itu. Yang penting kalau sesuai itu ya, sesuai sunnahnya kan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkum al-ba'ata fala tazawwaj. Kalau memang fokusnya di situ aja, kalau memang sudah siap al-ba'ah di sini, meskipun dalam beberapa literatur makna aslinya adalah mas kawin atau mahar, tapi dalam beberapa literatur yang lain tidak cuma mas kawin saja. Jadi siap semuanya. Lahir batin ya? Iya, secara mental, secara finansial, secara spiritual juga sudah siap. Dan yang paling penting ya selain mas kawinnya juga ada pasangannya gitu. Tapi bukan mas kawin lagi Gus. Apa? Bukan mas kawin lagi. Oh gitu. Ya bukan, kalau itu bahaya lagi nanti. Itu nanti jatuhnya gini, bagaimana untuk membedakan madu asli dengan madu yang tidak asli. Oh gitu ya? Ya. Jadi kalau madu asli itu kalau dibawa pulang ke rumah istrinya diam saja. Oh iya. Kalau dibawa ke rumah istrinya marah-marah itu berarti madu yang tidak asli. Oh, iya. Tapi bisa dibawa ke Madura begitu ya? Iya. Gus sendiri. Milih satu atau poligami Gus? Saya insya Allah satu aja cukup. Satu aja cukup ya, alhamdulillah. Karena saya merasa saya itu bukan orang yang bisa berbuat adil, dan memang saya dari dulu tidak ada kecenderungan ke situ. Ya mungkin kembali ke orangnya masing-masing, terlepas ayat itu ada. Iya. Dan di situ memang anjuran diperbolehkan, bukan perintah. Ya. Di ayat itu sekali lagi bukan perintah, tapi diperbolehkan. Diperbolehkan. Dan terusannya juga ada, ketika memang tidak bisa adil ya satu aja. Ini bukan karena takut istri tua saudara. tapi istri itu harus 3. Oh harus 3 ya? Iya, karena 1 itu iswan, 2 itu istu, 3 istri, dan 4 isfor. Oke, terima kasih Gus telah bersama kami di Bincang-Bincang Jawa Pos Radar Madura. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat, khususnya bagi kita-kita anak-anak muda, bagaimana kita dalam memilih jodoh itu harus dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Jangan sampai geburu-buru karena ingin menikah, akan tetapi yang didapat itu adalah orang yang tidak tepat, misalkan ya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan lain sebagainya. Kita berdoa bersama bagaimana nanti yang masih jomblo-jomblowati ini bisa mendapatkan pasangannya yang tepat, sesuai dengan yang diharapkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.